بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat iman yang kita rasakan dan kesempatan bagi kita untuk berjumpa di bulan Ramadan yang mulia tahun ini. Hadirin yang mulia, pada hari ini perkenankan saya ingin menyampaikan kultum Ramadan dengan tema menjaga istiqomah di tengah bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, awal Ramadan biasanya terasa begitu bahagia, terasa begitu semangat. Kita lihat dari buktinya bahwa masjid begitu ramai, tarawih ramai, tadarus terasa lancar, sedekah terasa ringan, dan melakukan amal-amal kebaikan lainnya juga dengan penuh semangat. Sayangnya, di tengah Ramadan, seringkali semangat itu mulai menurun. Rutinitas terasa begitu berat, sehingga ibadah kita pun menurun. Nah, disinilah pentingnya istiqomah. Dalam hal ini, istiqomah kita maknai sebagai konsistensi dalam ketaatan. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, amalan yang dicintai Allah adalah yang sedikit namun dilakukan secara terus-menerus. Ini membuktikan bahwa konsistensi lebih penting dibandingkan semangat namun hanya sesaat. Berikutnya, tantangan-tantangan dalam bulan Ramadan. Kita mengetahui di antara tantangan di bulan Ramadan adalah yang pertama, godaan gadget dan hiburan. Yang kedua, target Ramadan yang tidak terencana. Yang ketiga, bisa jadi tubuh kita mulai lelah. Dan yang terakhir, rutinitas pekerjaan atau aktivitas lainnya yang terasa memberatkan. Nah, disinilah pentingnya kita meluruskan niat kembali. Karena justru pertengahan Ramadan adalah fase penentu apakah kita hanya panas di awal aja atau benar-benar memohon ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Berikutnya, cara menjaga istiqomah selama bulan Ramadan. Yang pertama, luruskan niat. Bahwa niat kita melakukan puasa Ramadan adalah sebagai pribadi yang bertakwa, bukan semata-mata menggugurkan kewajiban saja. Yang kedua, buatlah target yang realistis. Contoh, hari ini target apa saja yang harus kita kerjakan. Misal, tilawah Quran, satu hari ini 1 juz. Itu lebih baik, tapi dilakukan secara konsisten. Daripada, sebagai contoh, hari ini 3 juz, tapi besoknya libur. Besoknya lagi 2 juz, besoknya lagi libur tilawah. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, jaga lingkungan. Ingat, siapa teman di sekitarmu, siapa orang-orang di sekitarmu. Karena semakin banyak orang-orang yang semangat melakukan kebaikan, kita juga akan sama-sama melakukan kebaikan. Yang terakhir, ingat tujuan akhir Ramadan. Tujuan akhir kita adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana dilakukan oleh orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Hal ini sebagaimana pada firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai renungan, jangan sampai kita seperti roket yang melesat sangat cepat di awal, namun sudah jatuh sebelum mencapai tujuan. Maka begitu pula pada Ramadan kali ini, karena kelak kita akan menjumpai 10 malam terakhir bulan Ramadan, di mana di antaranya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jika kita di tengah Ramadan saja sudah mulai lemes, mulai loyo, dan ibadah kurang bersemangat, bagaimana bisa kita menjadi orang yang bertakwa setelah Ramadan selesai? Ini menjadi renungan yang penting bagi kita semua. Hadirin sekalian, Ramadan bukanlah tentang siapa yang paling semangat di awal, tapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Marilah sejenak kita mengingat kembali kisah salah satu sahabat yang paling mulia di sisi Nabi Muhammad. Begini kurang lebih kisahnya. Pada suatu pagi yang tenang di Madinah, Rasulullah sedang membentuk majelis dengan para sahabatnya. Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Maka seorang laki-laki yang lembut hatinya mengangkatkan tangan. Ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaan kedua. Siapa yang pagi hari ini mengantarkan jenazah? Kemudian Abu Bakar kembali mengangkat tangannya. Rasulullah pun melanjutkan pertanyaan ketiga. Siapa yang tadi sudah memberi makan kepada orang miskin? Dan masih sama Abu Bakar mengangkatkan tangannya. Kemudian para sahabat pun terdiam. Bukan karena iri, tapi sahabat percaya dan merenungi bahwa Abu Bakar bukan hanya beramal besar namun sekali, tapi konsisten melakukan amalan-amalan sederhana sehari-hari. Ia berbuat baik tidak hanya menunggu waktu Ramadan saja, tapi sehari-hari ia manfaatkan untuk berbuat baik. Nah, kemudian Rasulullah pun berkata, tidaklah berkumpul semua itu pada seorang kecuali ia masuk surga. Hadirin yang mulia, marilah kita evaluasi kembali. Jika hari ini tilawah kita mulai menurun, jika hari ini semangat sholat malam kita juga mulai menurun, amalan-amalan ibadah yang lain juga mulai berkurang, mari kita evaluasi apa yang keliru dalam diri kita. Apakah niat kita, atau kita terlalu banyak terdistra oleh hal-hal di luar sana. Marilah kita ingat kembali, tujuan kita pada bulan Ramadan ini adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Masih ada hari-hari yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan amal kebaikan hingga pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan nantinya. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga hari ini dan hari-hari seterusnya kita bisa istiqomah menjalankan perintah Allah. Terutama di bulan Ramadan ini, jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja dan kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapang saja. Sungguh celaka dan sungguh merugi orang-orang yang ketika bulan Ramadan hanya mendapatkan lapang saja. Karena sesungguhnya Allah melimpahkan banyak sekali rahmatnya, banyak sekali keberkahan pada bulan suci ini. Marilah kita lanjutkan hari-hari Ramadan ini dengan penuh semangat. Kita sambut segala macam amal-amal ibadah. Semoga kita bisa lulus bulan Ramadan ini sebagai pribadi yang bertakwa. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena tiada kesempurnaan pada diri saya, yang sempurna hanya milik Allah, dan apabila ada kesalahan, itu murni karena saya hamba yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.